Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara dohir maupun batin. Salam salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum, semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai ajal menjemput kita, sampai nafas terakhir kita diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Semoga sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan terbaik, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah, baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah kebakaran, gunung meletus, musibah pengkhianatan. Ini memang saya sekarang doanya musibah pengkhianatan, karena pengkhianatan itu adalah makar yang sistematis, baik itu pengkhianatan dari teman, saudara, teman kerja maupun pasangan hidup. Ya, jangan sampai sahabat Pusaka Jawa itu dilupakan. Saya sendiri diingatkan oleh kakak saya untuk doa seperti itu. Ya, karena yang namanya pengkhianatan itu sistematis dan halus. Kemudian pengkhianatan itu ya sangat merusak mental, merusak semuanya di semua lini. Ya, baik kalau negaranya bisa bubar. Ya, sahabat Pusaka, kerajaan bubar gara-gara para pengkhianat. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini Al-Fakir oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan waktu dan ridhonya sehingga Al-Fakir bisa membuat video pada malam hari ini. Kali ini Al-Fakir akan membabar satu bilah pusaka ageman dari almarhum Pak Darsono. Almarhum Pak Darsono itu adalah pecinta Tosan Aji. Koleksi beliau dulu kalau tidak salah totalnya 135 biji. Terus beliau itu tidak pernah menjual belikan pusaka. Kalau dia umpamanya sayang sama orang cuma dikasih saja. Jadi dia memang benar-benar kolektor. Semasa hidup dia kalau pusaka yang sudah masuk ke dia itu susah keluar. Kemudian beliau itu sangat memegang teguh adat budaya Jawa. Nah, Jumat Kliwon itu pusakanya itu diberikan komplit. Ya, ada sesajinya, terus dikalungi dikalungi melati, didupani. Jadi ada satu ruangan ya itu dibikin lorong ya, bukan satu ruangan gede tapi dibikin lorong panjang. Itu tempat pusaka. Saya itu yang sering masuk ke situ. Jadi itu dupa pasti nyala, hampir tiap hari itu nyala di situ. Gitu. Terus kemudian auranya pun beda. Pusaka yang sudah masuk ke rumah Pak Darsono itu susah keluar. Dan Pak Darsono itu almarhum, itu kalau orang nawaran pusaka itu belum tentu diterima walaupun pusaka itu bagus. Walaupun jare wong kayak barang langka. Tapi kalau menurut Pak Darsono itu nggak sreg di hati, itu nggak bakalan dibeli. Saya itu sering kali menawarkan, ya, umpamanya Pak Darsono, kamu punya keris apa? Oh, gitu kan. Saya bilang saya punya keris ini baru Pak, ini bawa sini. Kadang Pak Darsono yang kesini. Ya saya dengan Pak Darsono dibilang deket, ya deket, gitu. Karena sering ke ruko, nongkrong bareng, apa bareng gitu, babar tentang pusaka. Dan keunikan dari Pak Darsono itu membeli pusaka dengan rasa, ditangting. Jadi kalau keris itu ditelanjangi semua, dibuka handle, dipegang, diginiin. Kalau dirasa dia kerasa panas, dia belum. Geletakin dulu. Handle dibuka semua, kemudian diting gitu loh. Nanti terus kalau udah nyes baru dia mau nawar. Kalau enggak geletakan, walaupun barang itu mahal. Walaupun barang itu bagus, tidak akan. Karena Pak Darsono itu membeli pusaka sesuai dengan rasa, feeling dia. Dia punya satu satu pemahaman, satu rasa sendiri yang tidak bisa diganggu gugat. Dan rata-rata keris yang atau pusaka yang masuk di almarhum Pak Darsono itu adalah keris-keris yang
semuanya ada tetangga sebelahnya. Ada energinya, ada tetangga sebelahnya. Itu Pak Darsono. Ya. Kemudian sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya, almarhum Pak Darsono itu saya ingat betul ya. Kalau untuk bikin ini roncek melati itu dia bisa menghabiskan sekitar uang 750.000. Karena satunya itu 5.000. Berarti 750 dibagi 5.000 berapalah? Dikali aja. Pokoknya antara segituan, dari totalnya itu 135 kalau nggak salah. Nah, itu ya. Kemudian keris yang setelah almarhum Pak Darsono Sedo wafat itu sama saya kecandak sekitar 130-an keris. Yang 5 sama orang lain itu. Jadi hampir mayoritas kerisnya Pak almarhum Pak Darsono diborong oleh Mas Oo seperti itu. Karena begini sahabat Pusaka Jawa ya. Jadi waktu zaman hidup Pak Darsono itu jarang menjual, boleh dikatakan orang punya, orang berada. Kalau ditawar paling ketawa aja dia. Kalau bisa keris kamu tak beli sama saya, itu almarhum Pak Darsono begitu. Ya, Pak almarhum Pak Darsono kan mobilnya banyak dulu. Kadang kesini pakai hardtop, kadang kesini pakai Fortuner, kadang pakai Innova, kadang pakai Swift gitu. Nah, itu saya kan tahu koleksi-koleksinya tuh. Ada beberapa pusaka saya yang masuk ke beliau. Termasuk Naga Liman, termasuk yang Ron Genderu, banyak. Kemudian setelah meninggal ya alhamdulillah balik lagi saya ke semua. Nah, yang akan saya babar kali ini, sahabat Pusaka Jawa, ya, yang akan saya babar kali ini adalah satu bilah pusaka yang tertanam pada tongkat beliau yang suka dibawa-bawa kadang. Tongkat beliau ada beberapa. Karena maaf, beliau itu setelah mendekati sepuh, ya mendekati pensiun itu agak ada semacam gangguan di kaki. Jadi dia terpaksa pakai tongkat. Dan ternyata tongkat itu juga ada isinya yang suka bawa-bawa. Gitu. Dulu juga tongkat itu walaupun dia masih menjabat di Bulog, itu masih suka dibawa di mobil. Nah, ini kita ambil bilah tongkatnya. Ini. Dan ini cukup berat sahabat Pusaka Jawa, kayunya. Ini kemarin tak bawa ke tukang warangan. Jadi begini. Saya ini karena saking banyaknya pusaka sampai saya nggak inget tongkat ini. Saya nggak inget, bener-bener nggak inget. Begitu saya duduk menerima tamu, kan yang tempat tongkat tak taruh tempat tongkat semua, gitu kan. Kayak ginilah ya, kayak gini, gitu kan. Nah ini ada di depan, di ruang tamu. Tak ambil. Ini apa? Oh tongkat. Buka, astagfirullahaladzim. Ini dulu saya beli sama Pak Darsono. Dan ini ternyata setelah saya buka, memang ada pusakanya. Karena saking banyaknya saya lupa. Tapi karena berkarat akhirnya tak bawa ke tukang warangan. Nah, setelah saya bawa ke tukang warangan, di situ ada beberapa orang pecinta keris, ada 1, 2, 3, 4. Ya, saya tanya ini punya almarhum Pak Darsono. Oh iya, coba lihat. Dibuka. Jelas kalau yang model-model begini ini adalah jenisnya apa ini, tombak ya yang masuk di dalam sini. Dan yang istimewa juga untuk kayunya ini kata teman-teman saya yang di situ, ini adalah kayu tayuman. Kayu tayuman tahu sendiri ya, punya nilai ekonomi yang lebih mahal daripada kayu-kayu yang lain. Dan kayu ini berat sahabat Pusaka Jawa. Kayunya berat. Ini lawasan atau lamen. Ya, di sininya ada kayak combong, tapi enggak ya. Ya memang begini. Seperti ini. Ini di bawahnya seperti ini. Oke ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kita ambil bilah pusakanya. Tadi sebelum saya babar, saya sudah untuk ngecek sendiri untuk energinya dan fungsinya buat apa. Oke, sekarang kita ambil bilah pusakanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ini jenisnya adalah tombak ron pring. Kita ketahui ron pring artinya ron artinya adalah daun,
ya, sahabat pusaka Jawa, pring artinya bambu. Seperti itu. Jadi ini adalah bentuk tombak daun bambu. Karena bentuknya seperti daun bambu. Kita tahu daun bambu bentuknya kecil tapi tajam. Kenapa kok leluhur kita menamakan daun ron pring, kan padahal ada bodin, ron bodin itu ya, atau yang lainnya. Nah, pasti ada makna filosofi tersendiri. Kalau kita belajar dari ron pring itu, ya, daun bambu itu kan tajam. Jadi daun bambu itu mempunyai makna filosofi agar kita selalu berhati-hati dalam menjalani hidup. Kenapa kok hubungannya begitu? Ya karena kanan kiri dari daun bambu itu tajam agar tidak gampang untuk diambil. Seperti itu. Ya, sahabat pusaka Jawa. Kemudian sahabat pusaka Jawa, kalau kita lihat coba panjangnya berapa? Panjangnya berapa, sahabat pusaka Jawa? Ron pring. Kenapa tidak pakai ron apa yang lainnya, daun yang lain ya kan? Panjangnya ini adalah 20,5 cm. Ya. Ini tombak ini jelas kalau dilihat dari penampakannya yang kecil seperti ini, kalau dipakai untuk senjata perang kayaknya nggak mungkin deh. Karena kurang maksimal, ketika dibenturkan bisa patah. Jadi kemungkinan besar ini dibuat untuk diambil sisi isoterinya saja, atau tuah atau angsarnya saja. Ya, kemudian kalau kita lihat dari pucukan bilanya, ini adalah pucukan bila nyujen. Ya, kita ketahui pucukan bila itu ada nyujen, anggaba kopong, ambu tutumo, kemudian ada ngudup gambir, kemudian ada nugi pineta dan umyang. Ya, kemudian kita lihat dari metuknya. Yang saya lihat ini adalah metuknya iras, sahabat pusaka Jawa. Kalau kita ketahui, ya, metuk-metuk iras seperti ini adalah bentuk metuk-metuk tangguh-tangguh sepuh. Tapi kalau pecinta Tosan Aji pasti tahu ini tangguh mana. Dari stylenya, dari bahan besinya, sudah jelas tahu ini, ya, sahabat pusaka Jawa. Nah, kemudian sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari bilahnya ya, bilahnya ini kan ini kalau kita raba halus, bahasane wong Tosan Aji ngomong pulen, ya kan, bahasanya pulen. Oke, ini bahasanya besinya pulen, padet, kayak tahu tanah liat yang lempung, nih wong Jawa ngomong lempung, ya kan, lempung dipadetin, nanti kan bisa licin. Nah kayak gini, lepung padetin gitu kan, di tek nanti kan bisa kilap-kilap dan licin. Nah ini seperti ini, bilanya pulen, ya. Kemudian kalau kita lihat dari penampakannya, ya, penampakan selorok besi, ya, sahabat pusaka Jawa, ini adalah semu kehijauan, hitam kehijauan. Besinya ini adalah besi, kalau kita lihat ini adalah besi pulosani. Besi pulosani adalah besi yang sangat bagus dipakai untuk pusaka. Tuah dari besi pulosani adalah pertama tulus, untuk kerezekian dan untuk kederajatan. 3. Dan juga besi pulosani itu bagus untuk pusaka. Oke, ya, ada 4 ya. Oke. Sekarang kita bahas tentang yang ada pada bila ini. Apakah tombak ron pring ini berpamor? Tombak ron pring ini tidak berpamor. Artinya ini kelengan, atau orang bilang pengawak wojo, atau orang Jawa bilang wono ayu. Jawa Timur bilang wono ayu. Jadi kalau orang bilang pengawak wojo ya kelengan, ya, atau wono ayu 3. Jadi kalau ada orang itu wono ayu, ya, itu kelengan, ya, itu pengawak wojo, ya. Nah, satu lagi kalau orang Malaysia bilang ini besi mata hitam. Jadi ada 4. Jadi ketika kita memahami satu nama, ternyata barangnya sama, ya kita harus luas dan luwes.
Gitu ya, jangan memaksakan. Enggak itu kelengan, enggak itu kono ayu, enggak itu pengawak wojo, enggak itu besi mata hitam tukaran wis. Sing penting wujudnya pada. Nah, tua atau angsar dari kelengan adalah sebetulnya kalau dari segi makna filosofi atau dari pakem adalah agar si pemilik pusaka kelengan itu mempunyai kebijaksanaan baik di pola pikir maupun di tindakan. Karena bijaksana itu tidak gampang, sahabat pusaka Jawa. Kenapa bilang tidak gampang? Orang menjadi bijaksana, menjadi wisdom, itu berdasarkan pengalaman. Dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian dia akan memilih satu jalan yang dimana, sudahlah saya akan menjadi orang yang baik saja. Kemudian dia bisa mengambil hikmah dari pengalaman hidupnya dia. Ya, kemudian sahabat pusaka Jawa, belum tentu orang tua bijaksana. Yang muda bijaksana banyak, yang tua bijaksana pun banyak. Ya, jadi bijaksana adalah pilihan. Tidak semua orang bisa bijaksana, tapi dengan memiliki tombak atau pusaka kelengan ini termasuk didoakan agar mempunyai satu kebijaksanaan. Ketika orang muda mempunyai pusaka ini, biar dia bijaksana. Kemudian tuah yang kedua adalah sengaja sang empu menyembunyikan tuah tersebut. Kenapa? Karena pada umumnya pusaka itu doa dan harapan dari sang empu itu dilambangkan dengan pamor. Tapi kalau dengan kelengan itu harus ditayuh, dipegang, kemudian dicek tuahnya untuk apa. Itu. Jadi kelengan itu boleh dikatakan misteri. Bisa tuahnya banyak loh, bisa untuk rezekian, untuk perlindungan, untuk pengasihan dan sebagainya, atau multi untuk pengobatan dan sebagainya. Tadi sebelum saya review, kemudian saya cek energinya, ternyata ini lebih ke arah perlindungan. Sahabat pusaka Jawa, ini lebih ke arah perlindungan. Jadi wajar kalau umpamanya almarhum itu membawa tongkat ini. Karena saya tahu almarhum, paham ya kalau bilang saya tahu. Artinya dia orangnya sangat ngati-hati. Wong dia waktu pindah ke mana, kalau ada acara dinasan ke mana, ke sana, ke Sumatera, ke sana juga dia tetap bawa pusaka. Gitu. Nah ini beliau ini suka bawa-bawa tongkat ini. Ini kayunya berat sahabat pusaka Jawa, tapi kemarin teman-teman mengatakan ini adalah kayu tayuman. Nah. Ya. Ini kayu lawasan sahabat pusaka Jawa, lamen. Nah seperti itu. Jadi makna filosofi dari lurus adalah agar kita mempunyai hubungan yang baik kepada Tuhan Yang Maha Esa, vertikal, kemudian mempunyai kekuatan iman dan keteguhan hati. Jadi orang yang mempunyai pusaka berdabur lurus, hendaknya kita setiap ada permasalahan kita gantungkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai keteguhan hati. Keteguhan hati artinya bagaimana? Kita sandarannya tetap kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Kekuatan iman, dengan kekuatan iman kita dijauhkan dari hal-hal yang negatif. Ya seperti itu. Kekuatan iman kita kadang naik turun. Kita sering ngakui kan, kita kadang terjerumus dosa, kadang ibadah, terjerumus dosa, ibadah. Ya namanya manusia. Kalau yang terjerumus dosa terus setan. Kalau ibadah terus malaikat. Makanya manusia diberikan nafsu itu agar kita bisa mengendalikan nafsu. Nah, di situ kita dapat dinilai oleh Tuhan Yang Maha Esa, kita mau masuk yang golongan yang mana, lebih banyak yang baiknya atau yang buruknya. Ya, nah dengan memiliki pusaka tombak kronpring kelengan ini diharapkan, kalau kita rangkum diharapkan si pemilik dapur tombak kronpring kelengan ini dengan besi pulosani itu mempunyai satu kederajatan, juga rezekinya jalan, derajatnya pun jalan. Kemudian mempunyai nilai perlindungan karena tadi dicek energinya adalah ketika ditekan itu begini jeblak badan saya, gitu loh, jeblak tahu ya, jendak gitu. Seperti itu. Mungkin teman-teman yang bisa cek bisa gitu. Nah, seperti itu. Kemudian sahabat pusaka Jawa, jadi dengan diciptakannya tombak kronpring ini, doa dan harapan dari sang empu, orang itu mempunyai satu kederajatan. Kita lihat Pak Darsono almarhum itu cukup sampai meninggal dia tergolong orang kaya sampai meninggal ya. Kadang kan ada orang meninggal kekayaannya udah bangkrut duluan. Nah ini Pak Darsono alhamdulillah tidak. Kemudian dia
derajatnya pun di masyarakat lumayan dipandang, karena ya mungkin karena orang kaya, kemudian status sosial beliau sebelum pensiun pun tinggi di Bulog, ya kan, berarti 2 kederajatan dan juga rezekinya banyak. Kemudian dia mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang saya lihat ya memang Pak Darsono sampai meninggal pun ya begitu. Aman-aman saja. Kalaupun meninggal karena sakit, tak umum manusia juga kan wasilah banyak sekali. Kemudian kena diabetes itu kan. Karena memang pola hidup atau lifestyle yang kalau umpamanya orang sering makan gula ya berarti lebih cenderung untuk kena diabetesnya. Kalau orang lebih sering banyak kurang makannya biasanya lebih kena emahnya, kan seperti itu. Ya, telat makannya seperti itu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari tampilan fisiknya, ricikannya dengan tampilan yang dari bawah sampai ke atas meruncing, besinya yang padat, pulen, tampilannya wingit, ini estimasinya adalah Tangguh Mojopahit. Kita ketahui Mojopahit adalah kerajaan yang sangat besar. Empunya banyak, ada Empu Supadria, ada Empu Supogati, ada Empu Jakasupo, ada Empu Jigja, ada Angga Cuwiri, terus ada Empu Singkir, ada Jebat, ada Ki Gede Gunung Tawang. Gitu. Nah, itu empu-empu yang di keraton. Ya, sahabat Pusaka Jawa, empu-empu yang di keraton Mojopahit, karena kepala empu itu adalah Empu Supo atau Pangeran Sedayu. Sedangkan kan dia membawai sekitar 80 empu. Itu di keraton di Mojopahit itu membawai 80 empu. Empu itu sendiri kan punya panjak. Panjak itu laden. Ya, kalau tukang punya pembantunya, nah seperti itu. Nah, apakah Majapahit itu empu cuman segitu? Tidak. Setiap desa pasti punya. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari tampilannya, sahabat, ini sangat sepuh. Ya, ini sangat sepuh dan cocok untuk teman jalan. Ini kalau yang saya lihat ini proteknya double. Artinya dari bangsa tetangga sebelah dan juga dari manusia ini. Untuk perlindungannya double ini. Ini double. Jadi umpamanya kalau di bawah-bawah kan nggak kelihatan nih. Ya kan? Bentar. Kalau di bawah-bawah kan nggak kelihatan. Nah, kayak gini kan. Kayak gini. Bawa aja. Entah malam hari taruh di mobil, jalan tekluk gitu kan. Jadi ketika umpamanya kita jalan ke tempat yang maaf nih, yang angker, ini dari segi energi sudah memprotek ini. Nah, untuk orang yang jahat ya juga sama, mudah-mudahan ya. Itu semua karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, kersane Gusti Allah, mudah-mudahan. Karena saya lihat ini masih aktif. Energinya masih aktif. Seperti itu, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ini menurut saya juga tergolong untuk layak koleksi. Kenapa? Dari segi keantikan bentuk kayunya dan juga dari satu jenis kayunya. Jenis kayunya, kalau jenis kayu tayuman kan mahal. Susah nyarinya kayu tayuman sekarang, sahabat Pusaka Jawa. Lumayan susah. Berat ini kayunya, berat. Kayunya berat. Padat ini, kayunya padat ini. Ini kemungkinan juga kalau tayuman segini kan berarti kan nyarinya susah, harus gede, ya kan. Ini dibikin yang kayak gini, cari yang nekuk begini juga kan, yang buat hulu begini kan agak susah ini, ya kan. Ini artinya terbentuk alami, ya. Ini juga masih alami. Jadi dari ini saya yakin ini adalah satu batang, kemudian dibikin tongkat. Dan tidak mungkin kalau Pak Darsono itu membawa satu pusaka yang dikira yang biasa-biasa saja. Tidak mungkin, karena saya tahu almarhum. Kalau pusaka yang dibawa adalah pusaka-pusaka yang dianggap menurut dia cukup untuk kebutuhan dia. Seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silakan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video ter-up-to-date dari saya. Yang ingin request nama dapur, silakan komentar di kolom komen. Jika ada saya babar, jika tidak ada buat PR, jika tidak ada makfuan, minta dimaafkan. Ya. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah.